Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang virus kelas 10. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih virus itu seperti apa? Sebelum ke pengertiannya, di sini ada sejarah penemuan virus. Kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virulae atau menular. Nah, virus ini merupakan organisme parasit yang membutuhkan sel inang untuk dapat bertahan hidup. Nah, bukan merupakan sel hidup sehingga virus disebut partikel. Virus juga merupakan agen infeksius berukuran kecil yang hanya dapat berkembang biak pada sel hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan bakteri. Nah, virus juga ini tidak bisa bermetabolisme dengan sendirinya. Bisa dilihat ya, di sini ada sejarah Adolf Meyer pada tahun 1883 di Jerman. Nah, pada percobaan Adolf Meyer ini, yang pertama tembakau yang berpenyakit. Kemudian daun tembakonya ini dihaluskan. Setelah dihaluskan akan diekstrak daun. Nah, ekstrak daun ini disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, kemudian tanaman tembakau menjadi sakit. Di sini Meyer menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Kemudian di sini ada sejarah Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 di Rusia. Nah, percobaan Dmitri Ivanovsky ini sama seperti pada Adolf Meyer. Daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, kemudian akan disaring ekstra daun tembakau tersebut. Nah, ekstra tembakau tersebut ini menggunakan filtrat. Nah, filtrat daun tembakau yang berpenyakit kemudian disemprotkan ke tembakau yang sehat. Nah, kemudian tembakau tersebut menjadi sakit. Kemudian di sini ada sejarah Martinus Beijerinck di Belanda pada tahun 1898. Nah, beliau ini melanjutkan penelitian Ivanovsky berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak daun ke tanaman yang sehat. Nah, agen yang menyebabkan penyakit tersebut dapat memperbanyak diri. Nah, agen tersebut ini tidak mati karena alkohol, tidak dapat tumbuh di media pertumbuhan buatan, dan menamai agen tersebut cairan hidup bersifat patogen. Kemudian yang terakhir ini disempurnakan oleh Wendell Meredith Stanley di Amerika Serikat pada tahun 1935. Nah, virus ini dapat mengisolasikan dan mengkristalkan virus mozaik tembakau atau disebut dengan Tabasco mosaic virus atau TMV. Nah, beliau juga menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri karena virus ini dapat dikristalkan dan hanya berkembang biak di dalam. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada contoh pohon tembakau yang terkena virus. Nah, bentuk virusnya itu seperti ini. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, nah di sini virus itu benda makhluk hidup atau benda mati? Ada yang tahu? Nah, virus ini disebut dengan metaorganisme karena organisme peralihan, karena bisa disebut dengan makhluk hidup dan benda mati. Nah, kenapa bisa disebut itu? Karena yang pertama di sini tidak memiliki organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme. Kemudian virus ini dapat mengkristal seperti di luar inang. Nah, kemudian juga virus ini tuh memiliki materi genetik atau RNA. Dan kemudian virus dapat direplikasikan di dalam sel inang. Selanjutnya itu ada karakteristik virus. Nah, virus ini berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nano mikroskop. Kemudian juga tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Kemudian bentuk peralihan antara benda mati yang dapat dikristalkan dan makhluk yang berkembang biak. Kemudian hanya dapat hidup berkembang biak pada sel hidup. Selanjutnya itu ada struktur virus. Di sini ada struktur virus yaitu bakteriofag. Nah, di sini ada kepala. Nah, kepala ini terdiri dari kapsid, terus juga
kepala ini berisikan asam nukleik atau DNA dan RNA. Kemudian ada leher, kemudian pada ekor ini ada selubung ekor, serabut ekor, dan terakhir itu jarum penusuk untuk melekatkan pada sel inang. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk virus. Nah, virus ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang seperti bentuk batang. Nah, misalnya ini pada Tobacco mosaic virus. Kemudian bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya pada Rhabdovirus. Nah, kemudian pada bentuk bulat. Nah, contoh ini sering kita dengar yaitu pada virus HIV dan ortonomsovirus. Nah, kemudian bentuk filamen atau benang, misalnya contohnya itu pada virus Ebola. Kemudian bentuk polyhedral, misalnya pada adenovirus, dan kemudian bentuk seperti huruf T, misalnya pada bakteriophag. Nah, seperti contoh yang tadi. Nah, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, di sini ada replikasi atau bisa disebut dengan siklus litik dan lisogenik. Nah, pada siklus litik ini tahapannya itu ada absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi. Kemudian akan terjadi pematangan atau perakitan virus. Nah, kemudian akan terjadinya lisis. Kemudian ada lisogenik. Nah, tahapan lisogenik pada litik itu hampir mirip. Nah, di sini tahapannya itu seperti ada absorpsi, penetrasi, terus kemudian akan terjadi penggabungan dan terjadi pembelahan serta akan terjadinya sintesis. Dan di sini ada jenis-jenis virus, ada virus DNA. Nah, pada virus DNA ini materi genetik berupa asam nukleat, kemudian berbentuk seperti rantai ganda berpilin. Kemudian DNA dan protein virus akan mengkonstruk diri menjadi virus-virus yang baru. Kemudian pada virus RNA ini materi genetiknya berupa asam nukleat, berbentuk rantai tunggal, dan RNA-nya akan mengalami transkrip menjadi DNA dan masuk ke sel inang. Nah, di sini ada macam-macam virus DNA. Nah, ada adenovirus, bakteriophag, varicella zoster virus, kemudian human papillomavirus, kemudian herpes simplex virus. Kemudian di sini ada virus RNA, ada virus HIV, influenza, virus hepatitis, kemudian ada folivirus, kemudian ada yang terakhir itu ada coronavirus. Nah, di sini ada manfaatnya tersendiri. Ini ada dua, ada dampak positif dan negatif. Kemudian pada dampak positif ini seperti untuk pembuatan vaksin, untuk pembuatan antioksidan, serta sebagai bahan pembuatan insulin, kemudian untuk pengendalian sel terhadap kanker. Kemudian pada dampak negatif sendiri ini bisa menyebabkan penyakit pada hewan seperti virus rabies, virus H5N. Kemudian dampak negatifnya juga dapat menyebabkan penyakit seperti pada tumbuhan, yaitu virus TMV. Kemudian dapat menular penyakit ke manusia seperti HIV atau AIDS, virus Ebola, dan coronavirus.